ketika ada orang naik motor dia nggak pakai helm, yang jelek siapa? Boleh tolong jawab, yang jelek siapa? Bukan bikers dakwah. Yang jelek siapa? Baru kali ini saya cosplay menjadi Habib dan justru merasa salah kostum di sini kayaknya. Nggak ada negara yang setiap hari bertambah batas negaranya kecuali Israel. Dan ini nggak benar. Kita tidak diajarkan untuk berperang. Umat Islam tidak pernah diajarkan untuk berperang. Tidak ada perang dalam Islam. Yang ada adalah bela diri. Karena itu ayat perang adalah ayat bela diri. Di mana kita diperkenankan berperang kalau terjadi dua hal kepada kita. Pertama, kita tidak dididik untuk benci kepada orang Yahudi. Kita tidak pernah dididik untuk merasa bermasalah dengan orang Yahudi. Tapi kita tidak pernah dididik untuk diam terhadap saudara-saudara kita ataupun musuh kita sekalipun jika tanahnya dicuri atau nyawanya diancam. Yang menjadi imam besar pertama masjid ini, yakni Buya Hamka. Beliau katakan, ucapkan kepada Al-Habib Husain Ja'far Al-Haddar dan juga nanti dalam perjalanan Al-Habib Jindan bin Salim bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan yang sedang dalam perjalanan, dan juga nanti akan dihadiri oleh menantunya Al-Habib Muhammad Al-Habsi, dan juga founder kita Ustadz Alfi Al-Fandi dan para mudaris Bikers Dakwah, diantaranya yang hadir pada hari ini yaitu Al-Habib Qudsi Al-Habsi, Al-Habib Hadi bin Agil, dan juga Ustadz Muhammad Sabil. Juga kami ucapkan terima kasih kepada kalangan artis dan influencer yang telah hadir di acara ini. Kami mengucapkan terima kasih juga atas support dari para sponsor. Yang pertama dari Universitas Al-Azhar Indonesia, dari Masjid Agung Al-Azhar Indonesia, Yayasan Masjid Cut Mutia, Remaja Islam Cut Mutia, Masjid Nusantara, J99 Corp, MS Glow Foreman, Nuansa Kreasi Indonesia, Solusi Rental Equipment, JNE Express, Kopi ABC Kahwa, Glek, Sukakarya Kreatif, Toko Romi Jaya, Rojo Group, WNJ.id, Royal Riders Indonesia. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada media partner kita, naikmotor.com, Alfi Alfandi Media, dan juga 645 Magazine. Mewakili perjalanan kita yang apik, kenangan demi kenangan berkumpul menjadi mosaik. Dari yang indah sampai yang pelik, dari yang mengharukan sampai yang menggelikik. Memang kisah terindah selalu dibumbui konflik. Terima kasih telah menjadi teman keluarga Bikers Dakwah yang asik. Semoga kita selalu bertemu dalam keadaan sehat, sukses, dan di bawah lindungan Sang Kholik. Happy anniversary Bikers Dakwah yang ke-5 tahun. Semoga tetap menjadi wadah untuk berubah para anak muda, terutama pengendara roda 2. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Haji Daram selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Al-Azhar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhinal kiram, para narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati rekan-rekan para bikers sekalian, bikers dakwah dari Universitas Al-Azhar Indonesia, kemudian imam besar kita Masjid Agung Al-Azhar, dan para hadirin sekalian yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa takdim kami. Atas nama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Direktorat Dakwah dan Sosial menyampaikan
ucapan terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka untuk memakmurkan kegiatan di masjid kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah sekalian, 1952 atau hampir 71 tahun genap YPI Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yang bergerak di pendidikan, dakwah, dan sosial, yang mengemban visi menjadi lembaga dakwah dan pendidikan yang profesional. Kepada semua hadirin, para bikers dakwah, dan semua yang hadir, kami atas nama Yayasan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, bahwa setiap hari kita selalu menebarkan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum nas, karena ukuran kita, baiknya kita adalah seberapa kita bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Daram yang selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat atas sambutannya. Mari kita buka dulu dengan sambutan dari founder kita, Ustadz Alfi Alwandi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qadna dana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima khuliqal khatimi lima sabaqa nashil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama saya sambut para guru-guru jazakumullah khair yang telah hadir, para guru-guru bekas dakwah. Ada Habib Husain Hadar, Masya Allah alaik, jazakumullah khair. Habib Muhammad Al-Tas, Ustaz Sabil, Habib Qudsi Al-Habsyi, Habib Hadi, Ustaz Samsul Arifin, bil khusus guru besar kita Masya Allah dari Masjid Al-Azhar, Ustaz Bukhari, jazakumullah khair. Bapak Haji Daram, Masya Allah, jazakumullah khair. Dan Alhamdulillah, jazakumullah khair, terima kasih banyak buat UAI yang diwasilahi oleh abangda kami, guru kami, Bang Haji Andri, Masya Allah alaik, jazakumullah khair. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ke kajian yang dibuka oleh Habib Husain Ja'far Al-Haddar, Habib Jindan OTW ke sini. Pertama-tama saya berterima kasih buat semua yang sudah hadir. Jazakumullah khair, akramakumullah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan hadir kita di sini, pulang dari sini mendapatkan nur Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak Allah wafatkan kita melainkan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berbicara masalah hari ini, apa agendanya? Hari ini adalah doa bersama untuk Palestina, sekaligus merayakan ulang tahun Bikers Dakwah yang ke-5 tahun. Jazakumullah khair, makasih banyak udah menyisihkan waktu, udah ada yang gak tidur. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai mujahid di akhir zaman, tergolong mujahid dan mujahidah insyaallah. Setelah saya beri ringkasan, setelah acara dari sini kita akan ada riding menuju ke Masjid Cut Mutia. Mohon maaf, izin tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon maaf bagi yang tidak safety riding, bagi yang tidak pakai helm, mohon maaf belum bisa ikut dalam rombongan. Mohon maaf, karena apa? Mohon maaf lahir batin. Ketika ada orang naik motor dia nggak pakai helm, yang jelek siapa? Boleh tolong jawab, yang jelek siapa? Bukan Bikers Dakwah. Yang jelek siapa? Umat Islamnya. Seolah-olah kita menyembelihkan masalah itu. Seolah-olah kita menentang akan pemerintah. La. Bukan masalah itu. Yang jelek umat Islamnya. Yang jelek stigma di mata masyarakatnya. Maka tolong izin ketika yang di depan pakai helm, yang belakang enggak, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin tidak bisa ikut rombongan untuk riding menuju ke Masjid Cut Mutia. Kemudian di Masjid Cut Mutia insya Allah kita riding dari sini 2 baris. Jalurnya dari sini lewat Pati Unus, Senayan City, TVRI, Gatot Subroto, Kuningan, Cut Mutia. Sampai di sana insya Allah akan ada pembagian kopiah dan siwak. Gala Rasulullah SAW, hadiatul mu'min as-siwak. Hadiah antara orang mukmin adalah siwak. Kita berharap semua yang hadir dapat siwak dan matinya husnul khatimah. Kemudian apalagi di Masjid Cut Mutia ada Zam-Zam Corner. Zam-Zam yang bisa kalian minum bebas. Kemudian doa bersama untuk anniversary Bikers Dakwah ke-5 tahun. Dan mobil khusus untuk Palestina. Agar Allah datangkan kemenangan itu secara dekat. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita dengan salat subuh akbar ini,
Allah ridha kepada kita. Allah ridha kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allah jadikan kita semua umat Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan husnul khatimah. Enggak peduli dengan maksiat-maksiat kita. Yang Allah lihat adalah pergerakan kita. Inna fil harakah barakah. Setiap pergerakan ada berkahan. Maka insya Allah mudah-mudahan kegerakan ini menjadi sebuah gerakan yang istiqomah, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak panjang lebar, langsung saja kita minta kepada salah satu guru kita, Habib Hussein Ja'far Al-Haddar, untuk memberikan nasihatnya, untuk memberikan masalah mau'idhah hasanah sejarah akan Palestina atau apapun itu yang bisa mudah-mudahan menjadi trigger bagi kita untuk istiqomah dunia wal akhirat insyaallah. Al-waqt fa'alaihi tafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini saya cosplay menjadi Habib dan justru merasa salah kostum di sini kayaknya. Karena itu saya izin menggulung lengan saya agar agak mirip dengan kalian semua. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, kemudian ada proyek pembangunan masjid di Mesir. Di antara tanah yang harus dibebaskan pada saat itu adalah tanah milik seorang Yahudi. Kemudian seorang Yahudi ini tidak mau menjual tanahnya untuk masjid. Berapapun ditawar oleh gubernur Amr bin As, Yahudi ini tidak mau menjualnya. Bukan mau merampasnya, tapi membelinya dengan harga berapapun untuk pembangunan masjid. Tapi orang Yahudi ini gak mau. Kemudian dilakukanlah beberapa strategi diplomasi yang agak tegas oleh gubernur Amr bin As kepada orang Yahudi ini agar mau menjual tanahnya kepada umat Islam agar dibangun masjid di sana. Dan saat itu Mesir berada di bawah kekhalifahan umat Islam. Kemudian orang Yahudi ini gak terima, dia melaporkan ke Khalifah Umar ibn al-Khattab. Kemudian ketika dia datang menceritakan semuanya kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar kemudian meminta tulang unta kepada para sahabatnya. Kemudian diambil tulang unta itu, kemudian digaris secara lurus pakai pedangnya. Dan kemudian Sayyidina Umar katakan kepada orang Yahudi itu, bawalah tulang ini kepada gubernurku di Mesir Amr bin As dan masalahmu akan selesai. Dia gak tahu apa maksudnya. Dia bawa tulang itu ke gubernur Amr bin As. Kemudian diberikan, dan kemudian gubernur Amr bin As menangis dan dia katakan, oke, kalau begitu pembangunan masjid ini tidak akan dilaksanakan, tidak akan dilanjutkan sebelum kami menemukan tanah baru yang bukan tanah milikmu. Kemudian orang Yahudi ini bertanya, ada apa gerangan dengan tulang yang digaris lurus itu sehingga kemudian membuat kamu berhenti merongrong saya untuk kemudian menjual tanah saya? Kemudian kata gubernur Amr bin As, dengan ini Khalifah kami Sayyidina Umar ibn al-Khattab memberikan pesan yang sangat gamblang, bahwa sebagai seorang manusia, terlebih seorang pemimpin, tegakkanlah keadilan selurus-lurusnya hingga ke dalam sumsum tulang-tulangmu, meskipun itu terkait dengan orang yang berbeda agama denganmu, meskipun itu terkait dengan orang ateis sekalipun. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang menyebabkan kita berlaku tidak adil kepada dia. Tanah mau dibeli berapapun harganya untuk pembangunan masjid. Tapi karena orang Yahudi ini gak mau, kata Sayyidina Umar, gak boleh dibangun. Satu pelajaran lain dari Khalifah Umar ibn al-Khattab, bahwa kita tidak pernah diajari, bukan hanya tidak mencuri tanah orang lain meskipun sejengkal, tapi tidak membeli tanah orang lain jika dia tidak mau dibeli tanahnya. Membeli sekalipun kita dilarang jika memang orangnya tidak mau dibeli tanahnya, atau tidak mau dibeli tanahnya dengan harga yang kita inginkan atau yang kita tawar kepada dia. Mengapa dua hal ini penting? Karena dua hal inilah yang menjadi dua hal yang menyebabkan umat Islam boleh membela diri. Kita tidak diajarkan untuk berperang.
Umat Islam tidak pernah diajarkan untuk berperang. Tidak ada perang dalam Islam. Yang ada adalah bela diri. Karena itu ayat perang adalah ayat bela diri. Di mana kita diperkenankan berperang kalau terjadi dua hal kepada kita. Pertama, nyawa kita diancam oleh orang lain. Yang kedua, tanah kita direbut oleh orang lain. Selain itu, tidak ada bela diri dalam Islam. Selain itu, ikhlas, sabar, ridho, kosakata yang ada di kita. Tapi kalau tanah kita dirongrong atau nyawa kita diancam, maka kita kemudian berdiri tegak. Bukan untuk berperang, tapi untuk membela tanah dan nyawa kita. Karena itu, kita tidak dididik untuk benci kepada orang Yahudi. Kita tidak pernah dididik untuk merasa bermasalah dengan orang Yahudi. Tapi kita tidak pernah dididik untuk diam terhadap saudara-saudara kita ataupun musuh kita sekalipun jika tanahnya dicuri atau nyawanya diancam. Karena itulah kita hari ini berkumpul bersama. Untuk kemudian memastikan agar tanah saudara-saudara kita di Palestina, baik yang dimiliki oleh orang Islam maupun oleh orang non-Muslim termasuk orang Yahudi sekalipun, menjadi aman dari penjajahan Zionisme. Kita ingin anak-anak, perempuan, laki-laki, orang dewasa, siapapun yang hidup di Palestina, apapun agamanya, terjamin darahnya tidak akan tumpah dan terjamin nyawanya tidak akan melayang. Itu yang menyebabkan kita berkumpul hari ini. Bukan karena kita benci kepada Yahudi, kita tidak ada masalah dengan Yahudi. Tapi kita benci kepada ideologi yang mengatasnamakan Yahudi, yang disebut dengan Zionisme, yang oleh siapapun orang yang berakal menyebutkan ini adalah halaman terakhir dari penjajahan, halaman terakhir dari kolonialisme, halaman terakhir dari kezaliman. Mana ada negara yang masih dijajah hari ini kecuali Palestina? Mana ada negara yang setiap hari bertambah batas negaranya? Enggak ada negara yang setiap hari bertambah batas negaranya kecuali Israel. Dan ini enggak benar. Enggak benar. Ada negara yang setiap hari bergeser batasnya. Dan kalau batas itu dibiarkan, bukan hanya Palestina yang suatu hari direbut, tapi proyek dari Zionisme Israel tentang Israel Raya itu akan tembus sampai ke ujung Mesir sana. Dan karena itu kita tidak akan membiarkan itu. Karena walaupun Indonesia bukan bagian dari Israel Raya itu, namun kita tidak ingin berdampingan dengan negara yang zalim, negara yang berdiri karena pencurian dan lain sebagainya. Ahlan sahlan guru kita Habibah Najin dan Iya. Oleh karena itu kata seorang mulia yang menjadi inisiator berdirinya masjid ini, yang menjadi imam besar pertama masjid ini, yakni Buya Hamka. Beliau katakan tentang apa yang terjadi di Palestina, bahwa itu bukan utamanya soal penjajahan Israel terhadap Palestina, tapi utamanya adalah soal persatuan kita dengan umat Islam di Palestina. Seandainya umat Islam itu sebagian mereka tidak munafik dan mau bersatu di tengah perbedaan pandangan di antara mereka, maka kita gak butuh rudal, kita gak butuh nuklir, kita gak butuh bom, kita gak butuh apapun
untuk menyelesaikan penjajahan Israel terhadap Palestina. Kita cuma butuh apa? Masing-masing bawa air segelas, kemudian tumpahin itu ke Israel, selesai Israel itu tenggelam. Karena itu kata Buya Hamka, ini bukan utamanya soal penjajahan mereka kepada kita, tapi soal persatuan kita nih. Allah yang sedang uji kepada kita, utamanya adalah bagaimana kita bersatu di antara umat Islam dengan segala perbedaannya. Karena itu hari ini kita mengawali dari tempat yang mulia ini untuk bersatu di antara kita, untuk meninggalkan kemunafikan di antara kita. Karena ini adalah waktunya. Kita ingin mengawali dari sini karena dua hal. Pertama, Allah di dalam Al-Quran sering menjadikan waktu termasuk subuh dan fajr sebagai sumpahnya. Wal fajri, was subhi, wal asri, dan lain sebagainya. Allah menjadikan waktu subuh sebagai sumpahnya. Sehingga ada kemuliaan pada waktu ini. Dan Nabi Muhammad yang kedua mengatakan bahwa ciri orang yang terjauh dari kemunafikan adalah dia enteng untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Hari ini kita datang dari tempat yang jauh. Ada yang mungkin dari Jakarta, ada yang mungkin dari luar Jakarta. Ada dari yang dekat dengan Masjid Al-Azhar, ada yang mungkin jauh dari Masjid Al-Azhar. Kita melawan rasa kantuk, melawan rasa capek, melawan rasa ini dan itu. Mungkin ada yang belum tidur, mungkin ada yang dari semalam mempersiapkan ini dan itu. Kita berkumpul untuk apa? Melawan kemunafikan dalam diri kita. Kita sholat berjamaah di sini, kita berdoa untuk Palestina di sini, dan utamanya untuk persatuan kita umat Islam. Karena kata Allah, karena kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya, yadullah ma'al jamaah. Allah pasti akan membantu siapa saja yang berjamaah. Namun berjamaah bukan hanya dalam sholatnya, tapi menjadi jam'iyah, menjadi satu kelompok yang bersatu, yang termanage dengan baik. Itulah yang hendak dilakukan oleh saudara kita Alfi Alfandi bersama Bikers dakwahnya, untuk kemudian membangun manajemen. Bukan hanya kita sholat bareng nih setiap subuh, tapi yuk kita tingkatkan dari berjamaah menjadi berjam'iyah, membangun manajemen. Entah mungkin nanti dengan berdonasi bersama, bukan hanya untuk Palestina. Masalah kita itu gak cuma Palestina, masalah kita juga di Papua, masalah kita juga di Sulawesi, masalah kita juga di Jawa, masalah kita dimanapun. Kita nanti mungkin akan kembangkan ini, bukan hanya ngumpul ini bagus, yadullah ma'al jamaah, kata Nabi, ngumpul sholat subuh berjamaah itu bagus, tapi kita akan upgrade bagaimana ini bukan hanya jadi jamaah, tapi jadi jam'iyah, dengan mungkin donasi bersama, dengan mungkin bikin sesuatu bersama, bikin hal-hal yang bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita dimanapun, termasuk yang utama adalah di Indonesia. Sehingga suatu hari ini akan bisa menjadi titik persatuan kita sebagai umat Islam. Itu mungkin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair habibana. Habib Husain hadir. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihadurikum. Habibana Jindan, insyaallah. Jazakumullah khair Habib. Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad Jindan, Habib Rafi Al-Kaf, Said Muhajir, jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, makasih banyak Habib Husain. Sedikit tapi ngena masalah tulang dan garisan di dalamnya. Pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab kepada Amr bin Ash radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Habib, sedikit info Habib, ini persiapan cuma seminggu Habib. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, tim Bikers dakwah yang persiapkan ini selama seminggu. Makasih banyak, ada teman-teman dari teman-teman influencer, teman-teman artis Habib. Banyak yang nggak bisa kita sebut satu-satu. Baik, langsung aja kita dengar mau'izah hasanah daripada guru kita Habibana Jindan. Al-waqad fa'ali tafadhal. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subuh-subuh di masjid. Alfi bilang, wah insyaAllah Bikers dakwah ke masjid. Kita ajang ustadz subuh ke masjid, susah. Anak Bikers pulang ke rumah dapat pahala haji dan umroh. Wah di mana lu haji di mana? Kapan waktunya? Waktunya kalau udah sholat subuh kayak sholat Jumat, nah itu baru muslim bakalan berjaya. Masya Allah, kalau doanya semut, bagaimana kalau doanya kita? Gimana kalau taubatnya kita? Dijawab oleh Allah Ta'ala, ya Musa, bagaimana saya mau kabulkan doa kamu? Manakala di antara kalian ada satu orang yang tukang namimah, tidak memberikan hujan kepada kalian gara-gara satu orang tukang namimah.
Dan sekarang aku turunkan hujan berkat taubatnya tukang namimah.